Sumatera Utara tahun 2023, Angkatan 5, Kelompok 3, akan menyampaikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengolahan Makanan melalui pipa atau sonde di instalasi gizi RSUD Tarutung. Selamat menyaksikan. Kegiatan saya yang pertama adalah review SPO dan menyusun SPO pengolahan makanan melalui pipa atau sonde, di mana tahapan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor atau atasan. Tahapan kedua, review SPO dengan kepala instalasi atau mentor dan rekan kerja. Tahapan ketiga, mencari referensi. Tahapan 4, membuat draft SPO. Tahapan kelima, mengkonsultasikan draft SPO kepada mentor. Tahapan keenam, mencetak SPO. Kegiatan kedua, membuat flipchart pengolahan makanan melalui pipa atau sonde. Tahapan yang pertama, mencari referensi terkait pembuatan flipchart. Tahapan kedua, merancang media flipchart. Tahapan ketiga, mencetak media flipchart. Tahapan keempat, membuat media flipchart di meja ruangan pengolahan. Pada kegiatan ketiga, dalam membuat jadwal pemberian makanan melalui pipa atau sonde, tahapan kegiatan saya yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan. Tahapan kedua, mencari referensi jadwal pemberian. Pada tahapan ketiga, membuat jadwal pemberian. Lalu pada tahapan keempat, menempel jadwal pemberian dan memberikan printout jadwal ke ruangan rawat inap. Kegiatan keempat, mengadakan sosialisasi pengolahan makanan melalui pipa atau sonde kepada petugas pengolahan makanan. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan. Lalu, menyusun jadwal serta peserta sosialisasi. Mempersiapkan tempat dan media sosialisasi. Melakukan sosialisasi serta melakukan demonstrasi pengolahan makanan melalui pipa atau sonde. Kegiatan kelima, melaksanakan evaluasi menggunakan form monitoring dan evaluasi pengolahan makanan melalui pipa atau sonde. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan. Membuat formulir evaluasi. Pada tahapan ketiga, pelaksanaan evaluasi serta membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi. Saya Hormida Sinurat, selaku mentor adik kami Romauli Manalu. Saya telah melihat kegiatan dari adik kami Romauli Manalu, mulai dari aktualisasi pertama, yaitu melakukan review SPO, membuat SPO pengolahan makanan melalui pipa atau sonde, dan telah dilakukan dengan baik, dengan mengkonsultasikan kepada saya sebagai mentor dan rekan-rekan seprofesinya di instalasi gizi, sehingga SPO tersebut dapat digunakan sebagai regulasi atau pedoman dalam pengolahan sonde atau makanan melalui pipa di instalasi gizi RSUD Tarutung. Saya Jenny Sregar sebagai Kepala Ruangan Rawat Inap ICU. Pada pelaksanaan kegiatan ini, Saudari Romauli sudah membantu dalam pelayanan kami dalam pemberian sonde, di mana Saudara Romauli melakukan kegiatannya dengan sungguh-sungguh, sehingga sudah ada jadwal pemberian makanan melalui pipa atau sonde, agar pemberian sonde kepada pasien dapat diberikan secara maksimal. Saya Ledia Sisihaan, staf pengolahan instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Saya melihat bahwasannya pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan Saudari Romauli ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam pelaksanaannya disampaikan dengan baik dan membantu kami dalam mengolah sonde yang benar dan sesuai dengan SPO yang ada. Saudari Romauli juga bekerjasama dengan baik dan menerima pertanyaan dan masukan dari kami rekan kerjanya. Saya Katrina Pakpahan, selaku Kepala Instalasi Gizi RSUD Tarutung, pada kegiatan yang aktualisasi yang dilakukan Saudari Romauli, yaitu saat melakukan monitoring dan evaluasi, saya melihat bahwa Saudari Romauli melaksanakannya dengan sangat baik, mencari referensi, dan membuat form monitoring dengan kreatif, agar dapat dengan mudah dimengerti dan dilakukan. Saudari Romauli juga bekerja sama dengan saya selaku Kepala Instalasi Gizi dan bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan kegiatannya dengan tetap menjaga keharmonisan dan menghargai rekan-rekan kerja yang sedang dimonitoring dan evaluasi kegiatannya saat pembuatan sonde. Sebelum dilaksanakannya aktualisasi ini, pengolahan makanan melalui pipa atau sonde di instalasi gizi RSUD Tarutung masih belum optimal, di mana masih ditemukannya kejadian diare pada pasien dengan diet makanan melalui pipa atau sonde. Namun, setelah dilaksanakannya aktualisasi ini telah membawa dampak yang positif bagi unit kerja, di mana pada bulan Juni sudah tidak ada lagi keluhan kejadian diare.
Berikut saya lampirkan penguatan teknis kompetensi bidang atau PKTBT. Sekian video presentasi saya ucapkan terima kasih.